Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Saya dan kaum bapak-bapak itu akan membaca ayat 1, ibu-ibu itu ayat kedua, dan anak-anak ayat ketiga ya. Perhatikan ya anak-anak sekolah minggu ya, perhatikan Lause ya. Anak-anak sekolah minggu ayat ketiga, begitu seterusnya ya. Nanti ayat keempat, bapak-bapak, ayat kelima, ibu-ibu, ayat keenam baru anak-anak. Yuk kita baca sama-sama, saya pikir di depan sudah cukup besar. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ibu-ibu. Ayat 78 kita baca sama-sama. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah yang benar-benar mendengarkan, merenungkan, menghidupinya dengan cara melakukannya hari lepas hari. Ya Bapak Ibu, Saudara, teman-teman, anak-anak, kita akan melihat 3 poin ya yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah Tuhan sumber pertolongan kita. Kita akan melihatnya dari ayat 1 sampai 2, kemudian Tuhan setia melindungi kita. Kita akan melihat dari ayat 3 dan 6 sampai 6 gitu ya. Kemudian Tuhan penyelamat kita. Kita akan melihatnya di ayat sisanya 7 dan 8. 3 poin atau 3T. Berdoa bisa kita bawa pulang, kita mengerti dan kita lakukan ya. Dan seperti biasa tidak ada T keempat ataupun T kelima, yaitu terlupa dan terlelap. Amin. Amin, yuk kita mulai ya. Bapak Ibu, Mazmur 121 itu adalah salah satu rangkaian dari sekian banyaknya Mazmur ziarah yang dinyanyikan oleh para peziarah ya. Makanya disebut tadi di ayat 1 adalah Mazmur ziarah gitu kan. Pada saat itu mereka melakukan pendakian, mereka melakukan sebuah ziarah di mana dinyanyikan Mazmur itu oleh para peziarah ketika mereka hendak berjalan menuju Yerusalem. Di mana mereka harus melewati bukit-bukit yang medannya tidak mudah, dalam arti ada tantangan, ada hambatan di sana. Nah, Mazmur ini dinyanyikan di dalam situasi dan kondisi yang seperti itu. Jadi Mazmur ini begitu relevan saya pikir. Mazmur ini tentang kepercayaan yang diletakkan kepada Tuhan sepanjang perjalanan mereka. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Mazmur yang memuliakan Tuhan, di mana Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang menolong. Saya akan mengawali dengan sebuah cerita tentang seorang pria yang bernama David Livingstone ya. Kisah ini begitu relevan bagi seorang pria yang bernama David Livingstone. Ia adalah seorang misionaris Bapak Ibu dan penjelajah yang terkenal yang menyasar di benua Afrika pada abad ke-19. Ia membaca Mazmur 121 yang kita renungkan pada pagi hari ini. Ia menyanyikan Mazmur ini, bahkan ia berdoa dengan Mazmur ini saat ia beribadah. Tidak hanya ketika beribadah sendiri, tapi ketika beribadah bersama-sama dengan keluarganya, ia juga berdoa dengan Mazmur 121 ini. Ia memulai perjalanannya ke Afrika pada tahun 1840. Suatu hari mama dari David Livingstone itu menulis surat kepada anaknya si David Livingstone ini. Karena mamanya begitu khawatir dan mamanya mengatakan bahwa Mazmur 121 itu selalu ada di pikirannya, selalu ada di doanya. Kiranya Tuhan selalu menyertai engkau, anakku. Oh, David Livingstone dan keluarganya itu selalu berpegang kepada Mazmur 121 Bapak Ibu. Dalam segala kekhawatirannya, dalam segala kecemasannya, dalam segala situasi dan kondisi yang sedang mengancam, Mazmur 121 ini seolah-olah berbicara kepada David Livingstone. Kita tahu untuk masuk ke daerah Afrika pada tahun sekian itu merupakan tahun-tahun yang mencekam ya, belum seperti sekarang begitu ya. Itu dikabarkan banyak memakan korban bagi para misionaris, tapi memang Tuhan memanggilnya dan ia berangkat dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan melindunginya. Keluarga pun begitu yakin akan hal itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Mazmur 121 ini begitu relevan terhadap David Livingstone, saya juga berharap kiranya Mazmur 121 ini juga bisa menjadi relevan bagi setiap kita.
Mari kita melihat bagaimana perlindungan dan pertolongan Tuhan kepada umatnya. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, di sana dimulai dari perkataan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Oh, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, itu ada 3 tafsiran yang begitu populer ya, yang menjelaskan arti frasa tersebut. Yang pertama itu berkata bahwa aku melayangkan ke gunung-gunung sebab gunung-gunung itu tempat orang menyembah berhala pada waktu itu. Jadi waktu itu tempat orang menyembah dewa-dewa lain itu adalah di atas gunung. Saya pikir itu juga masih relevan sampai sekarang. Dulu di Gunung Kawi itu masih ada ya beberapa umat yang di Indonesia ini masih menyembah sesuatu di sana gitu ya. Itu tafsiran yang pertama. Dan tafsiran yang kedua menyatakan bahwa gunung-gunung, kenapa kita perlu memandang gunung-gunung? Karena di gunung-gunung itu tempat persembunyian para perampok gitu ya. Ada binatang buas di sana, jadi para peziarah itu perlu menyimak dengan baik-baik tentang gunung-gunung itu. Tatkala mungkin binatang buas atau perompak datang, mereka bisa bersedia. Dan tafsiran ketiga mengatakan bahwa ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah sebenarnya. Mereka melayangkan matanya ke gunung-gunung, bukan untuk membayangkan ada berhala di sana, bukan untuk memikirkan bahwa akan ada binatang buas dan perompak di sana, namun mereka melihat dari jauh Bukit Yerusalem, tempat di mana mereka akan memenuhi tujuan ziarahnya, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan di sana. Bapak Ibu, para peziarah sadar bahwa perjalanan mereka itu masih jauh dari tempat tujuan mereka. Namun satu hal, mereka juga sadar bahwa mereka tidak jauh dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memberikan pertolongan bagi mereka. Artinya apa? Artinya sekalipun mereka masih jauh dari tempat ibadah mereka, namun mereka aman di dalam perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya mereka memberikan pernyataan sebagai sebuah bentuk pengagungan, sebuah bentuk pemuliaan kepada Tuhan yang dicurahkan dalam nyanyian ini. Oh, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datangnya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perlindungan Tuhan tidak hanya ada di tempat mereka berziarah, Bapak Ibu ya. Perlindungan mereka juga ada di sepanjang perjalanan mereka. Itulah sebabnya mereka melayangkan pandangannya ke gunung-gunung. Salah satu teolog yang begitu terkenal, John Calvin gitu ya. Konon katanya ini kakek saya. Ya, itu hanya mengayal Bapak Ibu ya. Berkata bahwa pemazmur itu sedang mengalihkan pandangannya dari dunia. Kalau dalam konteks ayat ini itu adalah tempat ibadah Yerusalem itu, dan mengarahkannya kepada Allah. Maka pemazmur dapat menemukan pertolongan yang sejati. John Calvin berkata bahwa inilah alasan mereka melayangkan pandangannya ke gunung-gunung, karena ketika mereka mengalihkan perhatiannya kepada medan yang berat di sekitarnya, mereka merasakan bahwa di situ ada pertolongan dari Allah. Anyway, Bapak Ibu, kita mau berpegang pada tafsiran yang mana itu bebas ya. Mau yang pertama, kedua, atau ketiga itu terserah. Namun yang pasti Bapak Ibu, ada sebuah kebenaran yang tidak memiliki alternatif, kebenaran yang mutlak, yang benar, yaitu kebenaran yang saya maksud ialah, kelihatan ya, ialah bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan. My help comes from the Lord, ia adalah sumber pertolongan kita. Mau yang gunung-gunung itu berhala atau bahaya atau apapun, yang pasti benar bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan. My helps come from the Lord. Yuk ngomong kanan kiri ya. Pertolonganku adalah dari Tuhan. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia adalah sumber pertolongan kita. Ia adalah sumber dari segala sesuatu Bapak Ibu. Tuhan itu berdaulat dalam segala kondisi keadaan kita. Ia mampu untuk menolong kita. Ya mungkin kita berpikir, wah kurang relevan. Kenapa? Karena uang, relasi, kepintaran itu mampu menolong kita. Ya betul, uang, relasi, kepintaran itu mampu menolong Anda. Tapi jangan lupa bahwa semua itu, baik uang, relasi maupun kepintaran itu datangnya daripada Tuhan. Jadi jika engkau sedang mencari pertolongan sejati,
ingat kebenaran ini, bahwa pertolongan sejati adalah dari Dia, dari Tuhan. Peziarah waktu itu memandang Yerusalem dari jauh, namun pertolongannya bukanlah pada kota itu, tempat mereka akan beribadah itu. Pertolongan mereka datangnya dari Tuhan. Daniel Livingstone dan keluarga menghidupinya dengan iman yang mendalam bahwa my help come from the Lord. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, yang menarik Bapak Ibu, baik para pelancong atau peziarah atau maupun Daniel Livingstone, mereka terus berjalan, mereka terus bergerak di dalam Tuhan. Mereka tidak berhenti, tidak menyerah. Kenapa? Karena mereka tahu ini bukan perjalanan sendiri gitu ya. Ini bukan perjalanan individu. Ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di mana daripadanya pertolongan kita berasal. Bagaimana dengan setiap kita? Begitu pertanyaannya. Adakah kita punya iman seperti itu? Adakah kita terus konsisten dengan kepercayaan itu? Saya mungkin tidak mampu menyusun kata-kata yang indah Bapak Ibu ya untuk saya tampilkan di layar ini ya. Namun percayalah Bapak Ibu, bahwa ada hal yang begitu indah yang perlu kita pahami, yang perlu kita tahu bahwa Anda dan saya itu tidak berjalan sendirian. Sebab Tuhan pencipta langit dan bumi itu sedang berjalan bersama Anda, bersama saya, bersama kita semua untuk menolong kita. Lagu anak sekolah minggu tadi benar-benar merupakan penghiburan yang baik menurut saya. Bahwa di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau ada, di bawah kau ada, bahkan di suka dan duka kau ada. Bahkan ketika Bapak Ibu keluar angkasa tadi juga ada, saya baru dengar lirik itu ya. Ternyata khotbah Pak Udi panas juga ya. Di luar angkasa juga ada, bahkan ketika masuk ke dalam samudra juga ada tadi lagu sekolah minggu ya. Saya pikir itu benar ya, bahwa Tuhan itu memang maha ada ya. Itu berita baiknya, itu berita yang indah. Bahwa Anda tidak sedang berjalan sendirian, bahwa Anda sedang tidak hidup sendirian. Tatkala Anda terpuruk, tatkala Anda sakit, tatkala Anda melakukan atau sedang berada di dalam situasi yang sepertinya akan terancam oleh bahaya dan sebagainya, percayalah bahwa Anda tidak sendirian. Karena ada Tuhan yang selalu bersamamu untuk menolongmu. Itu adalah iman dari para peziarah dan saya berdoa itu juga adalah iman dari setiap kita. Bahwa kita tidak pernah sendirian, bahwa ada Tuhan sang sumber penolong itu yang selalu bersama dengan kita. Selanjutnya, ayat 3-5 itu berkata demikian. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara coba perhatikan kata yang saya highlight itu ya, penjaga. Jika ayat 1-2 itu menggunakan kata eser gitu ya, atau helper, atau diartikan sebagai penolong, maka Mazmur berubah di ayat berikutnya, di ayat 3-8 itu menggunakan kata syamar ya, atau protektor yang artinya penjaga atau pelindung. Dan yang menarik kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dari ayat 3-8 itu ada 6 kali kata penjaga itu diulang-ulang. Ada 3 kali di ayat 3-5 dan 3 kali di ayat 6-8, itu artinya penting. Memberikan sebuah penekanan yang begitu penting untuk kita boleh pahami. Bapak Ibu ayat 3-5 yang kita baca ini saya pikir tanpa saya jelaskan, saya pikir kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu adalah pelindung kita yang setia. Di mana Ia tak akan membiarkan kaki kita goyah, berita baiknya Ia tak akan terlelap, bahkan tidak mungkin terlelap, artinya tidak bisa terlelap dan selalu terbangun untuk menjaga umatnya. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak hanya menciptakan kita, langit dan bumi kemudian dibiarkan ya. Setelah diciptakan manusia dan segala isinya kemudian dibiarkan, bukan seperti itu Tuhan itu. Tetapi Tuhan itu juga Tuhan yang memelihara, Ia juga mengatur, Ia juga menjaga kita. Ia adalah penjaga yang setia, yang tidak akan pernah berubah Bapak Ibu. Ia tidak akan pernah terlelap, Ia tidak akan pernah lupa, Ia tidak akan pernah lelah, dan Ia tidak akan pernah lalai. Yang ada ya, dengan jujur ya, yang ada adalah kita tuh yang seringkali terlelap. Dengar firman Tuhan sebentar sudah terlelap, amblas. Kita lalai, baru melakukan sebentar sudah lalai. Kita lelah, baru melayani sebentar kita sudah lelah. Bahkan baru dengar firman sebentar kita sudah
lupa. Kalau Tuhan itu tidak pernah seperti itu. Penjaga kita itu tidak pernah seperti itu. Dia itu tidak pernah berubah. Kita yang seringkali berubah gitu ya. Kabar yang indah sekalipun perkataan barusan itu tidak indah Bapak Ibu ya. Namun ia selalu melindungi umatnya. Ia selalu melindungi umatnya. Percayalah, percayalah. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Bagi seorang peziarah waktu itu Bapak Ibu tahu peziarah ya? Tahu ya, nanti saya ngomong panjang lebar sampai kemeringet, tidak tahu siapa peziarah ya. Orang yang melakukan perjalanan ya untuk ke, ya ziarah ya, apa peziarah ya. Ya begitu ya, ke tempat yang suci gitu ya, yang dianggap untuk tempat beribadah ya. Ya, Bapak Ibu pernah ke Israel untuk berziarah? Belum? Kalau belum ayo nabung sama-sama, saya juga belum. Kalau enggak cukup nanti bisa minta Pak Asyong. Kalau Pak Asyong cukup ya. Sampai mana tadi ya? Bagi seorang peziarah waktu itu Bapak Ibu, jalan untuk melakukan perziarahan jaraknya itu tidak jauh, tidak dekat, tidak mudah ya. Artinya jalannya begitu jauh, jalannya begitu susah gitu ya. Ada masa saya pikir di mana kaki mereka merasa lelah. Ada masa di mana mereka terpeleset dan jatuh. Namun tatkala hal itu terjadi, Tuhan sebagai seorang penjaga itu dengan setia akan menolong peziarah itu. Dengan meneguhkan mereka, ditaruhnya mereka di tempat yang kokoh sehingga mereka punya tempat pijakan yang firm gitu ya. Pada saat mereka jatuh, dipastikan bahwa sang penjaga Israel itu tidak ketiduran, tidak lalai, tidak terlelap. Tetapi sang penjaga Israel itu dengan sigap menolong mereka. Ini penting Bapak Ibu, kelihatannya sederhana. Pada saat jatuh, penjaga Israel itu tidak tertidur dan sigap untuk menolong. Kenapa saya katakan penting? Saya punya kesaksian yang demikian. Sebenarnya saya sudah izin untuk menyaksikan hal ini, orangnya sudah oke, sudah mau ikut saya datang, tapi papa mama mertua saya datang sehingga istri saya nggak bisa datang ya. Jadi saya bukan mau menghina istri saya, tapi saya sudah izin Bapak Ibu ya. Jadi Rabu kemarin Bapak Ibu saya itu berada di Solo. Nah seperti biasa pagi hari itu saya melakukan rutinitas yang biasa saya lakukan yaitu berlari pagi. Karena berada di kota yang baru, yaitu kota Solo, saya berlari sambil pegang HP. Kenapa pegang HP? Saya nyalakan GPS gitu ya, bukan sambil khotbah dan berlari, bukan. Tapi saya lihat GPS supaya enggak kesasar Bapak Ibu. Tiba-tiba saya itu terjatuh. Terjatuh ke depan tuh apa bahasa Jawanya? Delosor. Saya delosor, saya Superman ini. Ini tangan saya ini masih ada bekas luka-luka. Kaki saya sini, ini lebam dan sebagainya. Untungnya HP saya nggak masuk ke selokan, padahal dekat selokan saya jatuh itu. Kemudian saya coba bangkit berdiri, waduh kok jarem ya, masih sakit gitu ya. Nah di tengah-tengah itu ketika saya jatuh, saya coba lihat jam saya, ternyata saya berada di jarak 2,5 kilo dari tempat saya tinggal. Dibilang deket ya nggak deket, jauh ya lumayan kalau jalan, apalagi dalam kondisi yang kaki yang sakit begitu kan. Akhirnya saya ingat saya punya penolong yang sudah berjanji dalam suka dan duka dan sebagainya begitu kan. Saya telepon, saya ambil HP saya telepon. 3 kali saya telepon Bapak Ibu, puji Tuhan. 3 kali gak diangkat. Ternyata penolong saya terlelap, tertidur. Sampai di villa saya tanya kenapa gak diangkat. Dengar sih bunyi tapi ngantuk, tak kira gak penting. Ia lalai, ia lengah. Bahwa suaminya yang merupakan sumber penghasilannya, ini gak ada di naskah ya. Butuh ditolong. Akhirnya saya berdoa minta Tuhan kekuatan ya sambil terseok-seok puji Tuhan bisa kembali ke tempat saya menginap Bapak Ibu ya. Sambil cedera memberanikan diri berlari 2,5 kilo kemudian akhirnya perjalanan saya tempuh 5 kilo. Bapak Ibu, mungkin orang yang pernah kita sumpah bersama-sama, kita janji bersama-sama, sehidup semati sebelah kita gitu ya. Tatkala Anda terjatuh, tatkala Anda butuh pertolongan, mungkin ia bisa terlelap. Mungkin ia telat menolong Anda. Mungkin ia bisa lalai. Tapi Tuhan tidak pernah lalai Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur. Kakimu tidak akan dibiarkan goyah. Kakimu tidak akan dibiarkan goyah. Amin. Ayo ngomong sama kanan kirinya. Ojo tidur. Nah, ojo tidur ya. Ojo tidur. Ini bukan waktunya tidur. Ini waktunya bangun gitu kan. Bapak Ibu, dia sungguh-sungguh tidak akan pernah terlelap.
Dia sungguh-sungguh tidak akan pernah tertidur. Dia tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah. Saya senang Bapak Ibu dengan apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Wah, saya dikritik sama Joyce Helen kemarin ya. Suruh ngomong yang baik. Bukan gitu Pak, bukan Charles bahasa Inggrisnya itu. Gimana ngomongnya saya lupa juga. Charles, susah. Memang lidah Jawa ini ya. Pokoknya itu ya, oleh Charles Spurgeon ya. Dikatakan demikian, kaki kita itu akan bergerak dalam perjalanan, tetapi tidak akan tergoyahkan hingga menyebabkan kejatuhan. Bapak Ibu, dalam hidup ini mungkin masalah itu datang silih berganti. Melemahkan kita, meruntuhkan kita, berusaha menghabisi kita. Namun penjaga Anda, sekali lagi penjaga Anda, yaitu Yesus itu, Tuhan yang kita sembah itu, Ia tidak akan membiarkan Anda terjatuh. Saudara, apa yang bisa kita jadikan sebagai sebuah kesimpulan teologis dan reflektif gitu ya. Kekokohan orang percaya itu tidak berasal dari dirinya Bapak Ibu Saudara. Melainkan dari perlindungan Allah. Karena itu kita dipanggil untuk boleh memandang dan mempercayai Dia yang dengan setia menjaga dan melindungi kita. Sekali lagi bahwa kekokohan kita, kekuatan kita itu bukan berasal dari kita. Oh saya itu lari 10 kilo, 17 kilo, 20 kilo, 21 kilo gak jatuh. Loh kok lari di Solo 2,5 kilo jatuh. Artinya bukan karena kekuatan saya itu, kekokohan kegagahan saya itu. Tetapi melainkan dari perlindungan Allah. Yang bersyukur sekalipun jatuh ya gak diserempet truk atau apa ya, gak dilindas motor atau apa. Sekalipun nyaris dengan selokan juga saya nggak masuk selokan. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya masuk selokan Bapak Ibu. Sudah hitam masuk selokan. Nggak tahu seperti apa. Sekali lagi bahwa kekokohan kita itu tidak berasal dari diri kita Bapak Ibu. Melainkan dari perlindungan Allah. Karena itu kita dipanggil untuk memandang dan percaya Dia yang setia menjaga dan melindungi kita. Bapak Ibu, para pesiara itu mereka bisa dengan kokoh, dengan mantap, dengan yakin berjalan menuju tujuan mereka, bukan karena perjalanan mereka singkat atau perjalanan mereka 1 hari sampai. Di dalam perjalanan itu mereka mungkin bermalam. Mereka ada di dalam kondisi yang paling rentan ketika mereka tidur, betul ya? Seseorang yang sedang melakukan perjalanan, ketika tidur itu adalah posisi yang paling rentan. Kalau Bapak Ibu lihat di film-film biasanya, kalau saya tidur, kamu bangun ya untuk berjaga-jaga ya. Kalau ada sesuatu yang membahayakan. Karena mereka sadar bahwa itu posisi yang paling rentan ketika mereka tertidur. Namun yang menarik, mereka ketika tertidur, mereka tidak merasa khawatir. Karena apa? Karena Allah sang penjaga mereka tidak pernah tertidur Bapak Ibu. Mereka terus berjalan sambil memandang dan percaya kepada Allah yang setia menjaga mereka. Saya pikir ini juga kekuatan yang memberikan dorongan kepada Daniel Livingstone, seorang misionaris tadi. Ya, mereka terus melakukan pekerjaannya, terus masuk ke benua Afrika itu untuk mengabarkan Injil Tuhan. Dan sekali lagi hendaknya kita juga seperti itu. Bapak Ibu, Dia bukan hanya sedang berjalan dengan kita sebenarnya, tapi Dia juga dengan setia menjaga kita. Dia itu naungan kita di sebelah kanan kita, beda ya. Kalau hanya sebagai teman jalan ya sudah, cuma jalan bersama-sama. Tapi Dia tidak hanya jalan. Kalau saya ibaratkan itu Dia sedang menggandeng kita, Dia sedang menjaga kita, dan Dia adalah naungan kita, Dia ada di sebelah kanan kita. Berikutnya ayat 6-8 mencatat bahwa matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dicatat di situ bahwa matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Oh Tuhan sang penjaga pelindung kita itu Bapak Ibu akan terus menjaga kita, baik siang maupun malam. Ini adalah penegasan bagaimana ketika kita sedang di dalam naungan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai, Dia benar-benar menaungi kita. Mau itu siang, mau itu malam, mau itu dalam kondisi apapun, Dia benar-benar menaungi kita. Ayat 7-8 ini adalah sebuah nyanyian pernyataan Bapak Ibu. Bagaimana pemazmur peziarah itu benar-benar percaya kepada Allah. Dengan iman mereka berkata di ayat 7 bahwa Tuhan akan menjaga mereka dari segala kecelakaan. Ada di situ ya. Tuhan akan menjaga mereka dari segala kecelakaan.
Saya coba menggalinya Bapak Ibu dalam versi King James, bahasa Inggrisnya gitu ya. From all evil gitu ya. Atau dalam bahasa Ibrani itu adalah ra. Ya, bukan ra matahari, tapi ra ini artinya memang kejahatan ya. Maka ini bukan hanya berbicara tentang kecelakaan saja, namun juga segala kejahatan atau hal-hal buruk yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi dia itu akan memproteksi kita dari all evil gitu ya, from all evil, dari semua kejahatan. Mau itu hal yang buruk, mau itu musibah, mau itu bencana, dia akan memberikan perlindungannya di sana Bapak Ibu ya. Tapi perlu saya tegaskan bahwa bukan berarti orang percaya itu tidak akan mengalami penderitaan, kejahatan dan kesulitan. Kenapa? Karena Alkitab sendiri mencatat dengan jelas. Contoh misalnya kasus Ayub. Ayub menderita Bapak Ibu ya. Paulus dianiaya, beberapa kali masuk penjara. Bahkan Yesus sendiri pun yang kita sembah itu menderita dan disalibkan. Menjaga dari segala evil itu artinya Allah menjaga umatnya dari kehancuran yang sejati. Yaitu apa sih? Yaitu kebinasaan kekal, kehilangan keselamatan. Hal ini juga berarti bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Allah. Tidak ada yang bisa menghancurkan keselamatan kita. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan di akhir ayat 7 di sana tadi ya. Ia dikatakan bahwa ia akan menjaga nyawamu. Ia akan menjaga soulmu. Tidak akan ada yang bisa merampas keselamatanmu itu dari Allah. Bukan berarti kita tidak akan bisa dalam masalah, dalam musibah, dalam jatuh. Bisa. Derek Kidner seorang penulis buku komentator tentang Perjanjian Lama, dia berkata demikian Bapak Ibu. Allah akan bersama kita jika tidak melindungi kita dari masa-masa sulit. Maka ia akan berjalan bersama kita di masa-masa sulit. Dan mempersenjatai, dalam arti memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan kejahatan. Maksudnya gini ya, ini ketika saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesia kurang sempurna ya. Maksudnya jika Allah itu tidak meloloskan kita dari kejahatan atau dari masalah gitu ya, kan ada ya orang yang mau kena masalah tiba-tiba nggak jadi gitu ya. Pernah nggak sih nyetir ngantuk microslip gitu kan, tiba-tiba bangun tuh pas sudah mepet langsung banting setir, wah lolos kan, lolos anak Tuhan nih. Tapi ada juga yang microslip nabrak, waduh kok nabrak ya, tapi tetap selamat gitu kan. Ya, jadi maksudnya itu gini, ketika Tuhan misalnya tidak meloloskan Anda dari musibah itu, enggak apa-apa, bukan berarti dia tidak berjaga-jaga, tetapi dia akan berjalan dengan Anda di masa-masa yang sulit itu gitu ya. Dan dia akan mempersenjatai Anda untuk memberikan kekuatan kepada Anda untuk melawan kejahatan itu. Derek itu berkata bagaimana Allah menjaga para peziarah itu untuk bebas dari bahaya yang mengancam Bapak Ibu. Katakan para penyamun misalnya atau perompak misalnya mengancam. Maka Derek itu menegaskan bahwa ada dua cara yang populer yang dipercayai orang. Yang pertama, cara pertama untuk menjaga para peziarah itu dari para perompak gitu ya atau bahaya mengancam adalah Allah bisa saja menjauhkan para perompak dan penyamun itu sehingga tidak akan bertemu dengan para peziarah. Atau kalau mau lebih karismatik atau gimana gitu ya, Allah bisa saja membutakan mata para perompak itu sehingga sekalipun para peziarah itu berjalan, tapi para perompak itu sepertinya nggak kelihatan. Allah bisa saja melakukan mujizatnya. Itu cara yang pertama. Tapi saya pikir itu cara yang gampangan, the easy way, cara yang memanjakan umatnya. Dan cara yang kedua yaitu Allah akan memperkuat. Ini penting. Allah akan memperkuat, Allah akan melatih kita, Allah akan memberikan kewaspadaan kepada kita, Allah akan memberikan keterampilan kepada kita, kepada para peziarah tadi, sehingga apa? Sehingga ketika para perompak dan penyamun itu muncul, para peziarah itu bisa membela diri dengan tangguh. Kenapa? Karena sudah dilatih oleh Allah, sudah diberikan kekuatan oleh Allah, sudah diberikan kemampuan oleh Allah. Sehingga ketika musibah itu datang, ia bisa dengan sigap untuk menyelamatkan dirinya dan untuk keluar dari tengah-tengah percobaan. Saya pikir ini adalah cara kerja Allah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghadapi sebuah masalah dan Bapak Ibu merasa kok Tuhan gak bikin mujizat aja sih. Kan bisa ya saya sakit ini didoakan sehari langsung sembuh kan bisa begitu kan. Kok nyatanya gak sembuh-sembuh sih. Kok mendengarkan kesaksian orang lain sakit didoakan sehari sembuh kok saya gak sembuh-sembuh. Gak apa-apa.
Itu bukan berarti Tuhan terlelap, itu bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Tuhan sedang melatihmu, Tuhan sedang memberimu kekuatan, Tuhan sedang meningkatkan kemampuanmu. Dan ada maksud Tuhan di balik semua itu. Suatu saat engkau akan mengerti bahwa ketika engkau menghadapi sesuatu yang lebih besar, engkau akan siap gitu ya. Maka sebuah makna teologis gitu ya yang serta reflektif ya. Bagi iman kita yaitu Tuhan itu tidak berjanji Bapak Ibu, kita bebas dari kejahatan itu enggak. Tetapi Tuhan berjanji tidak ada kejahatan yang dapat menghancurkan kita ketika kita di dalam Dia. Itu sebuah janji yang harus kita pegang. Sekali lagi dia tidak berjanji kita bebas dari kejahatan. Tetapi ia berjanji tidak ada kejahatan yang dapat menghancurkan kita. Enggak ada evil yang bisa menghancurkan kita di dalam Dia. Ayat terakhir yang merupakan penghiburan sejati yang dinyatakan di sana bahwa Allah akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan selalu menjadi penjagamu, dia akan setia selalu menjagamu, menyelamatkanmu sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita terus tetap percaya kepadanya, ingat dia itu adalah sumber pertolongan kita. Sebagai aplikasi, yuk kita berhenti untuk mengandalkan diri sendiri, andalkan Tuhan. Kenapa? Karena hanya dia penjaga yang gak pernah terlelap, gak pernah lalai, gak pernah lelah, gak pernah tertidur. Kemudian hiduplah dengan damai dan sukacita. Bapak Ibu gak perlu terlalu khawatir, ya penjagamu ada di sebelah kananmu. Tatkala engkau jatuh ke dalam pencobaan masalah yang besar, gak perlu khawatir, dia gak ninggalin kamu kok, dia gak terlelap kok. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya ngomong. Dia gak pernah tertidur kok. Kakimu tidak dibiarkan goyah, tidak akan. Engkau akan selalu diberikan kekuatan ya. Dia akan memperkuatmu, dia akan menemanimu di masa-masa sulit. Teruslah berjalan di dalam panggilanmu. Jangan menyerah Bapak Ibu. Tetap setia sekalipun di dalam penderitaan. Saya pikir kita harus imbang ya. Bapak Ibu harus melakukan apa yang menjadi bagian Bapak Ibu. Bukan hanya berserah kepada Tuhan, tapi Bapak Ibu harus melakukan apa yang menjadi bagian Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu sedang bergumul dalam ekonomi yang sulit, maka bagaimana cara untuk keluar dari masalah itu? Apakah dengan berdoa tiap hari, Tuhan tolong saya, engkau enggak pernah terlelap, sedangkan Anda tetap hidup demikian tinggi dengan lifestyle yang tinggi? Bukan seperti itu ya. Cara untuk mengiritkan perekonomian yang baru-baru viral itu, ya kalau Bapak Ibu sudah selesai masak ya matikan kompornya. Bukan seperti itu ya. Maksudnya mengelola keuangan Bapak Ibu gitu ya. Usahakan kelola dengan baik, berdoa. Saya percaya Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk mengelola dan kekuatan sehingga engkau bisa keluar dari masalah itu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, ia datang bukan untuk yang sempurna, ia datang untuk Anda dan saya yang lemah ini. Mari kita benar-benar merenungkan kehidupan firman Tuhan ini, kita hidupi, kita lakukan hari lepas hari. Ia adalah penjaga kita, ia adalah sumber pertolongan kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, ia akan menyelamatkan kita. Percayalah, terpujilah Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, maka bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa.